Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah bimbingan konseling. Di sini kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai peranan guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Kelompok 8 yang beranggotakan Ananda Salma, kemudian saya sendiri Irma Maratus Waliha, kemudian Lustari Aminullah dan Linda Lisdiana. Nah, peran pendidik di sekolah dalam proses menjalankan bimbingan dan konseling sangat diperlukan. Peserta didik bisa mendapatkan bimbingan secara individual maupun kelompok. Kemudian, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran serta yang paling penting adalah adanya penyaluran minat dan bakat peserta didik. Nah, langsung saja ke pokok pembahasannya, yaitu mengenai guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Apabila kepala sekolah, pembahasan pada pertemuan sebelumnya itu merupakan tokoh kunci dalam organisasi program bimbingan di seluruh sekolah, maka guru termasuk wali kelas juga adalah tokoh kunci dalam kegiatan-kegiatan bimbingan yang sebenarnya di dalam kelas. Nah, guru selalu berada dalam hubungan yang erat dengan murid. Ia banyak mempunyai kesempatan untuk mempelajari muridnya, mengawasi tingkah laku dan kegiatannya, dan apabila ia teliti serta menaruh perhatian, guru juga akan mengetahui sifat-sifat muridnya, kebutuhannya, juga minatnya, serta masalah-masalah dan titik-titik kelemahan serta kekurangan pada peserta didiknya. Nah, Umar Malik ini menyatakan bahwa dalam sistem dan proses pendidikan dimanapun, guru tetap memegang peranan yang paling penting. Para siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Nah, kemudian dalam arti luas, di sini guru mengemban peranan-peranan sebagai ukuran kognitif, sebagai agen moral, politik, inovator, dan kooperatif. Nah, kita bahas satu persatu dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Yang pertama yaitu guru sebagai ukuran kognitif. Nah, tugas guru umumnya adalah mewariskan pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada siswa. Nah, hal-hal yang akan diwariskan itu sudah tentu harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh masyarakat dan juga kondisi pada zaman sekarang. Nah, dan merupakan gambaran tentang keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, guru juga harus memenuhi ukuran kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, agar siswa dapat mencapai ukuran pendidikan yang tinggi. Nah, hasil dari pengajarannya itu adalah merupakan hasil interaksi antara unsur-unsur, motivasi dan kemampuan siswa, isi atau materi pelajaran yang disampaikan dan dipelajari oleh siswa. Nah, keterampilan guru juga menyampaikannya dan alat bantu pengajaran yang membantu jalannya pewarisan itu. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai agen moral dan politik. Nah, guru bertindak sebagai agen moral masyarakat karena fungsinya ini mendidik masyarakat agar berpengetahuan. Nah, juga dalam artian melek huruf, kemudian pandai berhitung, dan memiliki berbagai keterampilan kognitif lainnya. Nah, keterampilan-keterampilan itu dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan moral, karena masyarakat yang telah pandai membaca dan pengetahuan akan berusaha menghindarkan dirinya dari tindakan-tindakan kriminal dan penyimpanan dari ukuran masyarakat. Nah, guru juga merupakan gambaran sekaligus berperan sebagai agen politik. Guru menyampaikan sikap, kultur, dan tindakan politik masyarakat kepada generasi kita yang sekarang, yaitu generasi milenial. Nah, kemauan-kemauan politik masyarakat disampaikan dalam proses pengajaran dalam kelas. Selanjutnya yaitu guru sebagai inovator.
Nah, berkat kemajuan ilmu dan teknologi, masyarakat senantiasa berubah dan berkembang dalam semua aspek. Perubahan dan perkembangan itu menuntut terjadinya inovasi pendidikan yang menimbulkan perubahan yang baru dan kualitatif. Berbeda dengan hal yang sebelumnya, tanggung jawab melaksanakan inovasi diantaranya terletak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan guru memegang peranan yang penting, yang paling utama. Guru bertanggung jawab menyebarkan gagasan-gagasan baru terhadap siswa melalui proses pengajarannya dalam kelas. Selanjutnya, yaitu guru memegang peranan kooperatif. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak mungkin bekerja sendiri dan mengembangkan kemampuannya secara individual. Karena itu, para guru harus bekerja sama, baik bekerja sama dengan sesama guru, pekerjaan-pekerjaan sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, maupun dengan persatuan orang tua murid. Yang secara otomatis orang tua murid itu adalah orang yang paling terdekat dengan peserta didik itu. Nah, kemudian peranan kerjasama dalam pengajaran di antara guru-guru itu secara normal dikembangkan dalam sistem pengajaran yang berkelompok. Nah, dalam proses pengajaran di sekolah atau di kelas, peranan guru ini lebih spesifik sifatnya dalam pengertian sempit, dalam arti yang sempit, yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Peranan guru adalah dalam pengorganisasian lingkungan belajar dalam fasilitator belajar. Nah, kemudian peranan guru dalam pengorganisasian lingkungan belajar itu meliputi peranan yang lebih spesifik, yakni guru sebagai model. Dalam hal ini yaitu guru sebagai contoh dari murid-muridnya. Kemudian guru sebagai perencana dari minat dan bakat dari peserta didik, perencana mengenai belajar mengajar di kelas, kemudian guru sebagai peramal. Peramal, guru harus bisa memahami dalam segala segi, dalam segala dimensi mengenai peserta didik itu. Kemudian guru sebagai pemimpin. Pemimpin atas tanggung jawab guru di sekolah atau di kelas. Nah, kemudian guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber yang tentunya yang relevan dan juga yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator. Yang belajar bertitik tolak dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, implikasinya itu terjadi pada tugas dan tanggung jawab bahwa guru itu mengemban peran dalam proses kelompok, model kelompok memberikan penyuluhan, dan keterampilan-keterampilan belajar. Nah, adapun pesan guru sebagai pengorganisasi lingkungan belajar, pada dasarnya ini bertitik tolak dari asumsi bahwa mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang unik, rasional, dan humanistik, bahwa seorang yang menggunakan pengetahuannya ini secara kreatif dan imajinatif untuk mempromosikan pelajaran dan kesejahteraan bagi orang lain, dan bahwa sekolah itu mengandung pola-pola karakteristik tempat proses sosialisasi berlangsung dan anak memperoleh pengalaman-pengalamannya di dalam situasi sekolah. Nah, adapun guru ini sebagai fasilitator yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan, guru juga kewajibannya itu sebagai menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas, membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud individu dalam kelas,
mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa, mengorganisasi serta mempermudah sumber-sumber belajar, menjawab ekspresi kelas, dan dengan menjawab kepuasan intelektual dan sikap emosional siswa, memandang dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk dimanfaatkan oleh kelompok, dan tentunya untuk diri sendiri, dan bertindak sebagai anggota peserta kelompok dan memberikan pendapatnya sebagai individu. Nah, tetap berhati-hati dengan pernyataan yang diutarakan, kemudian berusaha menyadari dan menerima keterbatasan dirinya. Nah, sekian guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Lestari Aminullah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa. Tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Namun, bukan berarti guru itu lepas sama sekali dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan juga konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna bagi kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbingnya. Sementara itu, berkenaan dengan guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, guru-guru mata pelajaran harus melakukan pendekatan kepada siswanya yang harus bersifat manusiawi, religius, bersahabat, ramah, mendorong, konkret, jujur, dan juga asli. Sehingga guru di sini harus melakukan pendekatan dengan memahami dan juga menghargai siswa tanpa syarat. Adapun untuk tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, di mana guru mata pelajaran pun ada mempunyai tanggung jawab tersendiri terhadap bimbingan dan juga konseling. Yang pertama adalah membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Di mana tanggung jawab dari seorang guru mata pelajaran di sini yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kemudian yang kedua, membantu guru, pembimbing, atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, tanggung jawab guru mata pelajaran di sini yaitu membantu guru pembimbing atau konselornya mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan juga konseling. Jadi ketika ada siswa yang memerlukan atau membutuhkan layanan bimbingan dan juga konseling, maka guru mata pelajaran di sini bertanggung jawab terhadap siswa tersebut, serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa yang akan melakukan layanan bimbingan dan juga konseling. Kemudian tanggung jawab yang ketiga yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Nah, ketika sudah didata siswa-siswa yang akan melakukan bimbingan dan juga konseling, maka tugas tanggung jawab guru mata pelajaran yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling itu kepada guru pembimbing ataupun konselornya. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, di mana tanggung jawab guru mata pelajaran di sini yaitu menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselornya tadi, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan atau pengajaran ataupun latihan khusus seperti pengajaran ataupun latihan perbaikan, program pengayaan terkait dengan bimbingan dan juga konseling. Selanjutnya, tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling nomor 5 yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan antara siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, di mana tanggung jawab dari guru mata pelajaran di sini yaitu membantu mengembangkan suasana kelas. Jadi ketika guru mata pelajaran mengajarkan siswanya dalam belajar, tanggung jawab
guru mata pelajaran yaitu mengembangkan suasana kelas menjadi suasana kelas yang enak, ramah, ataupun siswanya bisa bisa belajar dengan tenang dan juga nyaman. Kemudian tanggung jawab guru mata pelajaran yang keenam yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan juga konseling. Di mana ketika ada siswa yang memerlukan layanan juga konseling, di sini guru mata pelajaran juga berpengaruh terhadap memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan juga konseling untuk mengikuti atau menjalani bimbingan dan juga konseling. Kemudian yang nomor 7 yaitu berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Jadi tanggung jawab seorang guru mata pelajaran juga yaitu berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa. Dan yang terakhir yaitu membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Jadi tanggung jawab seorang guru mata pelajaran pun yaitu membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan juga konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya materi dilanjutkan oleh saya. Di dalam slide PPT, teman-teman juga bisa melihat ya di sana menurut Sardiman menyatakan bahwasannya terdapat 9 peranan guru dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru berperan sebagai informator, yaitu guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun non-akademik atau kegiatan umum lainnya. Yang kedua, guru berperan sebagai organisator yang berorganisir atau yang mengorganisasikan guru dalam pengelolaan kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perannya sebagai motivator, yaitu guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta enforcement untuk mendinamisasikan potensi peserta didik, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas dari peserta didik sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, perannya sebagai direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didiknya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya yaitu sebagai inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Dan yang selanjutnya yaitu perannya sebagai transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijakan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, perannya sebagai fasilitator. Guru itu akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar terhadap siswa. Selanjutnya, perannya sebagai mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar peserta didiknya. Terakhir, perannya sebagai evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi dari peserta didik dalam bidang akademik maupun tingkah lakunya, sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didiknya, apakah tercapai tujuan dari pendidikannya atau belum. Nah, dapat dilihat melalui perannya sebagai atau dapat dilakukan sebagai peran dari evaluator. Untuk selanjutnya, peranan guru di sekolah, dalam keluarga, di masyarakat, kemudian dipandang dari sudut pribadi atau diri pribadinya dan dari sudut pandang
psikologis. Yang pertama, di sekolah, peran guru berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran peserta didik, pengarah pembelajaran, dan pembimbing bagi peserta didiknya. Sedangkan peran guru dalam keluarga yaitu sebagai pendidik dalam keluarga. Yang ketiga, di masyarakat, guru berperan sebagai pembina masyarakat, penemu masyarakat, dan agen masyarakat. Sedangkan dipandang dari segi diri pribadinya, seorang guru itu berperan sebagai pekerja sosial. Artinya, seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu guru dipandang sebagai seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pelajar dan ilmuwan. Di sini maksudnya yaitu guru itu sebagai seorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Yang ketiga, perannya sebagai orang tua. Guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu model teladan, di mana guru adalah model perilaku yang harus dicontoh oleh setiap peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu perannya sebagai pemberi keselamatan. Maksud dari pemberi keselamatan di sini yaitu bahwasannya peserta didik akan merasa aman berada dalam didikan gurunya. Nah, yang kelima, dari sudut pandang secara psikologis. Yang pertama itu, guru berperan sebagai pakar psikologi pendidikan. Artinya, guru merupakan seorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kemudian yang selanjutnya perannya sebagai seniman dalam hubungan manusia dengan manusia atau antar manusia. Artinya, guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya antar pendidik dengan peserta didik, sehingga dapat tercapainya sebuah tujuan dari pendidikan. Yang selanjutnya yaitu perannya dalam pembentukan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok belajar, yaitu guru mampu membentuk atau menciptakan kelompok dari aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu sebagai inovator. Guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan secara baik. Kemudian selanjutnya sebagai petugas kesehatan mental. Artinya, guru bertanggung jawab bagi terciptanya atau demi terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada peran wali kelas. Nah, sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas memiliki beberapa peran penting. Nah, di sini terdapat 6 peran penting wali kelas. Yang pertama yaitu membantu guru pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti misalnya konferensi kasus. Kemudian yang kelima, mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Nah, jadi apabila siswa memerlukan pelayanan BK, nah wali kelas ini bisa mengantarkannya kepada guru pembimbing atau konselor. Kemudian yang terakhir, yang keenam,
kerjasama guru dan konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi seorang wali kelas ini harus mempunyai kerjasama yang baik antara guru dan juga konselor, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian peran guru pembimbing konselor. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang harus dimiliki oleh seorang guru penyuluh konselor, yaitu diantaranya yang pertama, memiliki kualifikasi dan pendidikan guru penyuluh. Nah, untuk menghadapi kebutuhan ini, seorang guru penyuluh kurang-kurangnya harus menjadi seorang sarjana muda. Ia harus memiliki kualifikasi yang memungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas penyuluhan dengan berhasil dan baik. Nah, di antaranya yaitu seperti memiliki kecepatan skolastik, kemudian minat terhadap pekerjaannya, dan juga memiliki kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua, berkewajiban dan memiliki tanggung jawab sebagai seorang guru penyuluh. Nah, umumnya guru penyuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan pendidikan dan bimbingan dalam masalah-masalah pribadi. Ia pun harus menetapkan kasus-kasus yang perlu mendapatkan perhatiannya dengan segala jalan yang meneliti catatan-catatan sekolah, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota staf sekolah, serta melaksanakan observasi yang dilakukannya secara sendiri dan menggunakan teknik sosiometrik. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.